Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Aries ya. Alasan Aries menghempaskanmu. Jadi ini untuk cross watcher ya gitu. Eh Kalau kalian punya pasangan Aries, ini loh jawabannya. Kalau yang kemarin sebelumnya alasan dia menghempaskan per zodiak, kalau sekarang alasan per zodiak menghempaskan diri kamu. Jadi kalau kamu punya pacar zodiak, ini loh alasan dia menghempaskanmu, gantian gitu ya. Adil. Jadi biar nggak berantem. Oke. Kebetulan tangan saya lagi luka ya. Tuh. Kita mulai ya. Ini ganti suasana pakai bulu, warnanya bagus, putih, saya suka, lebih terang ya, kelihatan ke kameranya gitu. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, number konsultan, mediasi, terus mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan berdonasi untuk channel saya, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau endorse ya gitu. Saya lagi mempelajari membership, channel membership ya. Oke, kita mulai guys ya. Ini untuk cross watcher yang lagi mau tahu kenapa sih Aries menghempaskan diri kamu. Kita mulai guys ya. Alasan Aries menghempaskan. Oke. Kita mulai. Alasan Aries ya. Kalau kemarin tuh Aries yang dihempaskan gitu. Kalau sekarang Aries yang menghempaskan. Tajam. Oke. Aries menghempaskan diri kamu untuk cross watcher ya. Ini karena dia mungkin lagi ngejar sesuatu dalam hal pekerjaan ya, entah itu dia mau naik jabatan, entah itu dia mau naik pangkat, golongan, segala macem, dan dia tuh lagi fokus ngejar itu gitu. Jadi alasan dia menghempaskanmu salah satunya adalah karena Aries lagi ngejar jabatan, pangkat, golongan, naik segala macam yang berhubungan dengan materi duniawi ya. Dan dia memang lagi kerja keras banget. Aries tuh terkenal kerja keras ya gitu, dan memang spiritualnya juga lagi terbangkit gitu, karena selama ini memang mungkin banyak banget perjuangan hidup yang dia lewati. Ternyata jawabannya adalah dia mau terbangkit spiritualnya gitu. Jadi memang benar-benar dia lagi ini juga ya, mencari jawaban ke dalam, ini tuh kenapa sih hidup saya tuh seperti ini gitu. Ternyata memang ya awakening spiritual gitu, terbangkit spiritualnya ya gitu. Oke, saya rapihin dulu kartunya ya. Aries juga lagi ya, tadi kan saya bilang ya, Aries tuh orangnya pekerja keras gitu. Memang lagi lelah dalam hal pekerjaan ya, lagi lelah dalam hal pekerjaan, tapi memang akhirnya dia bisa mendapatkan kemapanan finansial yang dia inginkan di dalam keuangan gitu ya, mandiri secara finansial. Nah, mungkin di sini ada ketergantungan juga, dia ada adiktif juga dia terhadap uang gitu, atau minuman keras, sorry to say ya Aries atau kamu yang nonton, atau terhadap pasangan. Makanya kenapa ini diizinkan Allah terjadi ya, mungkin ini loh yang mau diperbaikin dari sisi Aries. Dia ketergantungan sama pasangan, uang, seks bebas, merokok ya, alkohol, obat-obatan itu juga ada gitu ya. Atau ya tergantungan sama pasangan, kan nggak boleh ya kita ketergantungan sama apapun di dunia ini kecuali sama Tuhan gitu loh ya. Tapi akhirnya dari kebangkitan spiritual ini membuahkan hasil bahwasanya Aries itu punya energi the magician atau manifestor sejati. Dia mau apa aja yang dia inginkan dia bisa terwujud, termasuk menginginkan diri kamu, cross watcher ya. Jadi bersiap-siaplah. Apakah dia menginginkan diri kamu? Kalau misalkan dia menginginkan diri kamu, berarti kamu ketariknya tuh kuat banget. Tapi kalau misalkan dia nggak menginginkan kamu, ya mungkin perlahan-lahan akan sirna dengan sendirinya hubungan ini gitu ya. Oke. Nah, dia lagi menikmati keuangannya dia juga, tapi juga di sini Aries ya banyak berbagi orangnya gitu loh ya. Dan apa namanya,
sedang mengatasi juga orang-orang yang banyak mengambil manfaat dari dirinya, atau mungkin selama ini kenapa dia menghempaskanmu karena sepertinya masih ada trauma-trauma di masa lalu yang ngebuat itu kayaknya nih orang kayaknya cuma manfaatin gue aja deh gitu, walaupun sedikit agak negatif thinking mungkin ya terdengarnya, tapi ada trauma sebenarnya secara tidak langsung yang tanpa dia sadari sebenarnya ini kayaknya cuma manfaatin gue dong, dalam hal misalkan dalam hal materi, dalam hal seksual gitu, dalam hal pemikiran gitu, pangkat, jabatan, atau apapun itu gitu. Tapi akhirnya dia tersadar bahwasanya oh ya udah gitu, oh ternyata gila ya gue tuh keren banget gitu. Kenapa? Karena di Al-Quran itu kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Dia punya kesadaran itu. Akhirnya ya udah, lo mau ambil apa nih dari gue, ambil gitu loh ya. Memang dia wah kerja keras banget, banting tulang pantang menyerah, tapi Aries tuh tipenya seperti itu, memang royal, dia nggak tegaan, dia pasti orang itu banyak memberi juga, makanya nggak heran banyak menerima. Nah di sini ada emperor, emperor itu kan Aries banget ya gitu. Jadi sekarang dia lagi gimana caranya nih orang nih memberi pelajaran sama orang yang hadir dalam hidup dia, entah itu mau ngambil manfaat, entah itu cuman manipulatif atau ngebohongin dia. Jadi orang tuh biar kapok gitu ya, bukan berarti kita balas dendam, tapi lebih ke memberi pelajaran gitu ya untuk orang-orang yang memang hanya menginginkan dia kalau ada sesuatu gitu, misalnya seperti itu ya. Aries juga sedang menutup siklus-siklus yang tidak baik gitu ya. Dia lagi nyaman dengan kesendiriannya dia. Akhirnya dia sadar bahwasanya oke, orang boleh ngambil manfaat dari gue, salah satu contoh, tapi caranya yang baik gitu. Kan dia bisa ngomong sama gue, kan dia bisa bilang sama gue. Jadi lebih ke membangun building blocknya dia sih ya. Kenapa sih dia kayak gini? Aturan dia ngomong aja gitu loh, tanpa Aries berbicara pun ada orang tahu, oh Aries tuh nggak suka diginiin. Oh Aries tuh kalau kita baik dia lebih baik kayak gitu ya. Dan memang akhirnya dia lama kelamaan sadar gitu ya, ada hitam putih, bukan selama ini berarti dia nggak sadar, tapi lebih ke gini caranya kayak gitu ya. Dia tahu dengan siapa dia berdealing, banyak pilihan, dan tahu Allah dan alam semesta itu sudah memberikan pilihan yang terbaik untuk dia, yaitu kamu, tapi memang dia belum mau gitu ya. Dia belum mau karena memang masih banyak beban di pundaknya dia yang memang harus diselesaikan satu persatu. Bahkan dia harus meminta bantuan expert atau bantuan ahli gitu untuk mengatasi masalah-masalahnya dia, agar orang lain itu tidak tersakiti gitu ya. Atau mungkin nanti someday akhirnya ketika memang semua dia bisa melewati hal-hal yang kurang nyaman melalui awakening spiritual, dia bisa dijadiin tempat untuk minta banyak solusi gitu loh ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang aduh gue kayaknya butuh ngobrol deh nih, cari Aries kayak gitu ya. Oke, mungkin wow, ada juga kemakmuran yang lagi dia nikmatin, dan dia punya kekuatan diri akhirnya ya. Dia punya kekuatan diri yang akhirnya orang takjub sama dia, bahwasanya seperti ini toh Aries sekarang gitu. Jadi orang tuh nggak berani macem-macem gitu, karena mungkin Aries yang sekarang tuh bukan Aries yang dulu loh, yang gampang dibodohin, yang gampang dimanipulatif, yang gampang dimanfaatin gitu kan. Basicnya itu Aries tuh orangnya tuh nggak tegaan ya. Dia tuh orangnya nggak tegaan, orangnya tuh tulus sebenarnya. Cuman banyak orang yang manfaatin dia. Tapi yang aku rasain ya gitu ya, kesini-sini tuh karena sudah terbangkit spiritualnya, dia tahu nih cara ngadepin orang ini kayak gimana gitu loh ya. Orang ini tuh kalau misalkan dikasih masukan, dia tuh nggak terima. Gimana caranya supaya masukan itu akhirnya dapat ke dia tapi tidak menyakiti, misalkan seperti itu. Jadi dia tuh lagi bergulat sama dirinya sendiri gitu loh ya, karena memang spiritualnya sedang terbangkit. Jadi kalau ditanya alasan Aries menghempaskanmu, ya memang ada karir yang dia kejar, ada keuangan, ada pangkat, jabatan, golongan, atau apapun itu yang berhubungan dengan duniawi, tapi dia nggak lupa untuk berbagi gitu. Jadi dia lagi enjoy menikmati keberlimpahan itu, apapun itu ya, dan berbagi itu untuk orang banyak gitu loh. Kan keren ya Aries tuh ya. Oke. Dan kenapa ini harus berakhir? Karena memang kalian Aries ini tipe orang yang dia ketergantungan, bucin gitu sama pasangannya, dan itu yang mau diperbaikin. Sebenarnya kan nggak boleh ya bucin itu ya, bucinnya sama Allah aja kayak gitulah misalnya ya. Jadi ya
uh, itu alasannya kenapa dia menghempaskanmu. Ada trauma-trauma juga, dia deket dengan lawan jenis. Kenapa selama ini lawan jenis tuh hanya manfaatin dia aja gitu. Jadi dia nggak mau gitu ya, maksudnya dan kayak traumanya belum tersembuhkan, tapi ada secara perlahan dia menyadari itu, oh ini nggak boleh nih, nggak semuanya nih pasangan atau lawan jenis itu hanya memanfaatkan gue aja gitu loh ya. Makanya di sini ada the moon, awakening spiritual gitu ya. Keren nih Aries. Oke. Iya, loyal heart. Ya memang selama Aries itu memang alasannya memang punya kebesaran hati ya gitu. Dalam artian gini, kadang Aries tuh tahu, oh gue tuh nggak cukup baik nih buat si A gitu, si A nih baik banget, gue tuh nggak cukup pantas, nggak cukup baik. Dia kayak ngerasa insecure sendiri gitu, makanya kenapa akhirnya dia memutuskan atau menyudahi hubungan ini. Itu juga bisa sih kadang, bukan lebay, bukan overthinking, bukan negative thinking, tapi lebih ke sadar diri sebenarnya ya, kayaknya dia terlalu baik untuk gue kayak gitu ya. Tapi nanti tuh kebenaran akan muncul kok gitu ya. Kalau memang ya kamu negatif thinking terhadap Aries seperti apa yang tadi saya sebutkan, tidak sesuai dengan pemikiran kamu, ternyata mungkin selama ini kamu yang negatif thinking ke Aries, nanti tuh akan muncul ke permukaan. Oh ternyata Aries tuh nggak seperti yang gue duga, nggak seperti yang gue kira gitu. Oh ternyata yang ditarot itu, yang si panda itu ngereading tuh bener gitu. Dia lagi bergulat sama dirinya sendiri, misalkan kayak gitu ya. Nanti kebenaran akan muncul kok gitu ya. Terus ya memang Aries ini memang lagi bersih dari hal-hal negatif, dari hal-hal yang nggak, yang buat dia nggak nyaman, yang nggak baik dalam dirinya. Minimal kalau tidak bisa menghilangkan, dia bisa mengurangi. Dan dia lagi lagi mempelajari gitu, setiap orang yang dia temuin gue harus berhadapan seperti apa ya. Oh si A nih misalkan dia nih orangnya nih nggak ada omongan, gue nggak ngomong aja ada omongan, oh gue berarti harus hati-hati ngomong sama dia gitu kan misalnya. Terus B misalkan, oh ini orang nih baik banget sama gue, jadi gue pol-polan gitu kan. Terus misalkan ketemu lagi sama si C, oh ini orangnya nih dia baik dia cuman ngambil manfaat di saat dia susah ke gue nih gitu. Dia lagi mempelajari itu dan belajar untuk lebih tega ya, bukan lebih tega tapi karena nggak mau dimanfaatin terus gitu, tapi lebih ke memberi pelajaran. Dia niatnya gitu, dia nggak dendam, Aries tuh nggak dendam gitu ya. Jadi lebih ke pergulatan hidup sih, dan karena dia nggak mau siklusnya dia berputar seperti itu terus gitu ya. Dia mau berhenti, dia mau menyetop siklus itu gitu, dan dia mau mendapatkan keadilan karena selama ini keadilan itu tidak dia dapat gitu loh. Makanya oh ternyata selama ini kenapa berputar-putar terus siklusnya dia, termasuk dalam hal percintaan, karena dari dirinya sendiri ya, harus dirubah dari dirinya gitu, baru dia dapatkan keadilan. Oh ternyata ini toh kayak gitu, ngerti nggak ya? Oke. Ya memang Aries yang sekarang dengan Aries yang dulu itu memang berbeda ya, dirinya sudah jadi jauh lebih baik dan dunianya pun jauh lebih baik mengikuti dengan sendirinya, dan dia lebih fleksibel, nggak kaku kayak dulu. Kalau dulu mungkin saklek, oh enggak gini, tapi sekarang lebih ke ya tergantung kondisi, tergantung sikon gitu ya. Oke. Dan bagi Aries itu sekarang ternyata menyenangkan loh, seperti menemukan harta karun gitu ya. Menyenangkan banget, gue bisa hidup kayak gini. Kalau dulu kan ya dimanfaatin orang, sedih, nangis gitu kan atau gimana. Tapi sekarang lebih ke oh iya gue tahu nih arahnya kemana. Walaupun memang ini nggak berhenti sih pelajarannya harus dia terima, tapi karena dia sudah terbangkit spiritualnya, salah satunya juga dia lagi terhubung dengan higher self power, higher selfnya dia, dengan dirinya sendiri, dan ternyata dirinya sendiri punya kekuatan. Maka tadi ada the strength gitu ya, punya di dalam dirinya sendiri akhirnya sudah punya kekuatan sendiri gitu ya, untuk melibas apapun ya sih. Aries juga lagi mendapatkan pencerahan gitu ya, walaupun mungkin ini belum selesai ceritanya, tapi
ya dia lagi jadi pemikir ulung gitu ya, lagi logikanya lagi dimainkan gitu. Dan badai yang dia jalani selama ini tuh membuat dia berubah menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik, lebih dewasa, yang makanya kenapa di sini ada between world ya. Dan nantinya semua tuh terlihat ngebling kok gitu, dan dia bersiap untuk membangun blok-blok itu tadi. Makanya saya bilang kan the tribe ya, dia tahu dengan siapa lawan jenis, dengan orang, dengan siapa dia harus berdiri, dengan siapa dia berhadapan, dia bagaimana menghadapinya. Dia sekarang udah tahu karena dia banyak membaca referensi, entah itu di internet, di YouTube gitu ya, di Google, atau mungkin dari pengalaman pribadinya dia sendiri. Walaupun sekarang dia ngerasa sendirian, tapi ternyata dia tahu nanti hadiahnya itu akan dikasih yang jauh lebih baik. Mungkin sekarang banyak yang diambil, banyak yang dicuri, banyak yang dirampas dari dalam hidupnya Aries, tapi dia tahu akan dikasih pengganti yang jauh lebih baik buat Aries ya. Dan tinggal sebentar lagi ke garis finish gitu ya. Jadi kalau ditanya alasan Aries dari deck ini ya, kita satu-satu deck kita kupas. Alasan Aries menghempaskanmu ya karena memang dia lagi membangun blok-bloknya dia gitu ya, agar tidak dimanfaatkan lagi, atau ya biar orang ini sebelum memanfaatkan dia udah tahu batasannya gitu kan, dia tanpa Aries berbicara gitu. Dan lagi bersih-bersih juga gitu kan, yang hal-hal yang negatif ada di dalam diri Aries lagi bersih-bersih, kalaupun nggak bisa dihilangkan minimal Aries bisa meminimalisir gitu kan. Terus ya memang lagi memutus siklus yang gitu-gitu aja, dan akhirnya dia mendapat jawaban bahwasanya siklus ini harus diputus karena dari dirinya sendiri yang harus berubah gitu, baru dia akan mendapatkan keadilan, karena selama ini dia tidak mendapatkan keadilan itu. Dalam hal percintaan juga seperti itu, disesuaikan aja ya. Oke, listen ya. Mungkin selama ini Aries tuh orangnya tuh maunya didengar aja ya, Eh, nggak mau ngedengerin orang lain. Tapi sekarang tuh karena adanya awakening spiritual gitu ya, Aries tuh lagi seneng jadi pendengar yang baik selain jadi thinker atau pemikir gitu ya. Eh, Nah, terus Aries tuh lagi membesarkan rasa syukurnya dia, apapun yang dia terima sekecil maupun besar. Aries tuh lagi membesarkan rasa syukur, kecil dia syukurin, besar apalagi. Dan memang Aries lagi merawat dirinya sendiri sih ya, lagi asik sama dirinya sendiri, dunianya sendiri, lagi memberikan waktu me time kepada dirinya sendiri gitu ya. Aku ngelihatnya nih di sini makanan pun dia kasih yang terbaik untuk dirinya. Mungkin selama ini dia sudah memberikan yang terbaik untuk orang, sekarang waktunya dia memberikan makanan yang terbaik untuk dirinya. Terus me time, jalan-jalan, beli baju gitu, apa yang dia mau makan dia beli kayak gitu. Ini lebih ke dirinya sendiri nih ya, jadi lebih masuk ke dalam dirinya sendiri gitu. Dan Aries memang selama alasannya menghempaskan kamu ya memang ya itu tadi, lagi asik dengan dirinya sendiri, dan akhirnya sampai di titik dia bisa menerima dirinya sendiri. Mungkin selama ini dia suka membanding-bandingkan itu, atau tidak bisa menerima dirinya sendiri bahwasanya dirinya itu istimewa, mungkin karena belum tersadar gitu ya. Dan selama alasan dia menghempas kamu karena dia nggak bisa membiarkan orang lain masuk ke dalam ke dalam hidupnya. Semua orang gitu dibiarkan masuk ke dalam, tapi lebih ke memilah-milih. Dia baik sama semua orang, dia kenal sama semua orang, tapi untuk masuk ke kehidupan dirinya sendiri lebih jauh, itu dia tidak membiarkan itu. Kenapa? Karena mungkin pelajaran dari yang masa lalu banyak dimanfaatin, terutama dalam hal percintaan juga ya. Jadi dia lebih menyikapi gitu, lebih bisa menyikapi sekarang kalau ada yang deket sama dia, entah itu lawan jenis, entah itu bukan lawan jenis gitu ya secara umum, tapi secara dunia percintaan dia bisa menyikapi gitu. Oh nih tipe cewek ini atau tipe cowok ini nih kayaknya cuma mau manfaatin gue doang deh, itu udah berasa gitu ya. Dan dia langsung cut off di depan, entah itu baik dengan perkataan yang mungkin simple
aku ngeliatnya gini, ketika ada orang yang mau coba-coba sama dia ya, lebih ke hanya mau kasarnya hanya mau tidur saja gitu kan, dia udah langsung cut off di awal dengan kata-kata. Bukannya dia nggak mikirin perasaan orang, tapi daripada ini terjadi sama gue dan gue nyesel belakangan, lebih baik gue di cut off. Jadi orang-orang tuh nggak berani untuk macem-macem, kasarnya tuh kayak gitu ya, gitu. Oke. Dia juga sekarang kalau untuk mengambil suatu keputusan dalam hidupnya dia nggak mau lagi, atau dia nggak perlu lagi untuk menanya ke sana sini, tapi lebih bisa nanya ke dalam dirinya untuk mengambil suatu keputusan, termasuk dalam hal percintaan gitu loh ya. Dia mau tetap bertahan atau mau cari yang baru, itu sekarang Aries sudah bisa lakukan itu dengan dirinya sendiri. Dan ternyata gue tuh sama pasangan gue harus lebih banyak melakukan hal-hal berdua, dalam artian yang positif ya, lebih menyenangkan gitu kan, melakukan outdoor gitu kan, hal-hal positif biar bondingnya tuh baik. Dan Aries itu ingin meningkatkan energinya dia. Mungkin selama ini Aries tuh tipe orang yang gengsi untuk minta maaf, tapi sekarang enggak, dia lebih berani untuk say sorry ya, dan lebih berani juga untuk menghadapi dirinya sendiri. Terus dia tahu tujuan hidup dia sekarang dan dia menjalannya dengan happy. Ternyata orang tuh ternyata selama ini tuh misalkan gini, gue tuh bisa menjadi pembuka pintu rezeki buat orang banyak loh. Walau dulu gue mikirnya gue tuh hanya dimanfaatin aja gitu, misalkan contohnya kayak gitu. Terus kalau misalkan ada pasangan atau lawan jenis yang deket sama gue, ternyata dia ke-trigger, terakhir kali dia melakukan perselingkuhan atau hal-hal yang tidak baik, yaitu sama gue gitu. Jadi setelah putus dari Aries, dia nggak ngelakuin lagi ke orang lain, walaupun mungkin nggak enak, tapi dia berpikir ya udah, itu kan banyak manfaatnya, seperti itu contohnya ya. Dia juga lagi memanage untuk lebih bijaksana dalam menggunakan uang ya gitu. Dan apapun yang dia lakukan itu untuk hal positif, dia bagi gitu, dia share, bukan untuk pamer, buat untuk show off, tapi lebih ke menginspirasi. Dia berpikir gini, ketika dia melakukan hal yang baik dan itu diambil gitu ya, di ATM gitu kasarnya, apa sih, yang amati, tiru, dan modifikasi ATM, bener itu satu orang, misalkan dari 10 orang lah yang misalkan Jumat Berkah, 10 orang yang ngikutin Jumat Berkah, berapa pahala yang didapat dari Aries, misalkan seperti itu ya. Di sini ada The Magician, di sini ada Wishes Fulfilled, dan akhirnya memang Aries ini punya energi The Magician atau energi manifestor. Apa yang dia mau dia bisa dapetin itu hanya dari ya itu tadi, energinya dia, dengan meningkatkan energinya dia gitu. Jadi dia udah sadar bahwasanya dirinya itu punya kekuatan loh, yang itu tuh bisa yang itu bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu loh ya, tanpa dia akhirnya mengeluh untuk diambil manfaatnya untuk orang banyak. Cuman mungkin lebih ke cara menyikapinya gitu loh ya. Mungkin biar orang tuh caranya nggak curang kayak dulu, mungkin dia bisa minta, misalkan contohnya dengan bilang langsung sama Aries, misalkan kayak gitu ya kan. Aku ngerasanya sih keren bacaan ini, ngerti kan ya gitu. Ini nggak cuman percintaan aja sih kalau yang aku lihat ya gitu ya, secara umum general juga bisa didapat gitu, kayak tadi mengelola keuangan gitu kan, kayak di sini tadi dia mengejar jabatan gitu kan, mengejar atribut dunia seperti pangkat, jabatan, golongan, tapi lebih ke yang positif. Kalau dia Aries tuh orangnya gitu, nggak mau yang dia tuh negatif, misalkan menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain gitu kan, pakai black magic. Aries tuh nggak suka gitu, dia lebih suka ke yang sportif ya gitu. Dan beberapa dari Aries yang aku rasain, kalau misalkan dia ditantang atau diadain kompetisi atau taruhan, wah dia ngerasa adrenalinnya tuh naik gitu ya. Oke. Dan kebanyakan sih menang, benar nggak? Ini yang aku rasain nih, memang kenceng banget nih energi Aries, lagi fokus untuk memperbaiki taraf hidup
ya, memperbaiki taraf hidup dari pekerjaan, keuangan, percintaan, itu tadi, karena memang dari diri dianya yang harus dirubah, baru nanti secara nggak langsung hmm, secara nggak langsung ya kehidupan akan berubah juga untuk dia gitu loh ya. Oke. Oh, someday dia akan rekonsiliasi, minta balikan sama kamu. Di saat mungkin dia sudah berdamai dengan dirinya, di saat mungkin dia sudah better, sudah jadi orang yang jauh lebih baik, dari sisi pekerjaan, dari sisi keuangan, dari sisi good looking luar, dari sisi kepribadian dari dalam. Jadi ketika semuanya sudah settle down, baik dari dalam maupun dari luar, dia mungkin akan mau atau minta balikan sama kamu, Aries ya. Oh iya, aku udah mulai paham sih. Dan dia akan mencoba untuk menggoda kamu ya. Berani dia untuk memperjuangkan kamu, walaupun ya sedikit nakal dia lakuin gitu ya. Oke, dan dia optimis dalam kehidupan cintanya dia dia bisa memperjuangkan dirimu ketika memang semuanya sudah lebih baik. Tapi kamunya juga harus jadi sosok seseorang yang selama mungkin kamu kan udah tahu nih Aries nih lagi memperbaiki diri, ya kamu juga sebaiknya harus memperbaiki diri gitu loh. Jadi jodoh itu ya cerminan, itu benar gitu ya. Oke, kamu layak untuk mendapatkan cinta karena kamu orangnya penuh cinta, dan dia sadar gue nih bisa loh memberikan cinta sama kamu gitu. Aries tuh sadar itu, pede banget ya. Dan Aries orangnya positive thinking gitu kan, optimis, dan ini hubungan soulmate. Oh my god ya, berat memang, tapi ya mungkin ada yang sudah berakhir ya, karena ya saling men-trigger gitu ya. Kamu mungkin membuat Aries itu terbangkit spiritualnya, dan karena Aries kamu lebih mencintai diri kamu ya. Di terakhir soulmate, keren ya, dia masih punya dia masih punya ketertarikan sama kamu, dan ya dia akan segera memutuskan dengan siapa dia berjuang, tapi dia mau bebas gitu ya, nggak mau di bawah kontrol, nggak mau mengontrol. Jadi let it flow gitu ya. Playfulness lagi, tadi ada play ya, memang dia mau have fun sama pasangannya, tapi bukan have fun yang negatif, lebih ke yang menyenangkan satu sama lain, karena dia tahu dengan dia bisa memberikan have fun gitu ya sama pasangannya, itu lebih bisa membahagiakan gitu, menarik hal-hal yang positif. Contohnya tidak mengontrol atau dikontrol pasangan, terus udah gitu tidak mengkritis, terus tidak mengekang, mungkin seperti itu. Dan ini memang hubungan religious factor atau koneksi spiritual, karena ini mungkin kemelekatan gitu ya, ada hukum kemelekatan, karena dia sadar akhirnya bahwasanya kalau dia mendekatkan diri sama Allah dan tidak kemelekatan sama kamu, maka kamu akan lebih dekat. Tapi ketika dia kemelekatan sama kamu dan dia jauh dari Allah, ya kamu akan semakin jauh gitu ya. Ya memang waktunya yang aman untuk membuka hati. Mungkin kamu berdealing dengan Aries yang sudah punya anak, atau masih punya sisi kekanak-kanakan, atau kamu juga punya sisi kekanak-kanakan sih, tapi kasih kesempatan kepada hubungan percintaan kamu, dan kamu juga harus berjuang gitu ya. Ya mungkin Aries juga lagi berjuang untuk merilis mantannya yang sudah menyakiti hati dia ya. Semua tinggal menunggu masalah waktu, tapi sebenarnya Aries di sini tuh karena sudah terbangkit spiritualnya, jadi dia belajar dunia spiritual dan dunia energi. Dia tahu berdoa, tahu afirmasi, visualisasi, imajinasi. Mungkin selama ini untuk orang awam itu doa itu umum ya lah ya gitu, tapi kalau afirmasi, visualization, imagination mungkin itu slow, mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang sudah terbangkit spiritual yang mengetahui hal-hal seperti itu gitu ya. Oke. Ups, miring. Oke, ini decknya banyak ini ya, ini deep banget. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, deck kelima. Aries sudah tersadar bahwasanya memang Aries itu sudah terlewat batas sama kamu ya. Ya
dia akan minta maaf kok sama kamu, karena dia sudah nggak gengsi lagi untuk minta maaf. Dan memang hidup dia tuh ternyata sekarang nggak sama lagi, udah beda, karena dia punya between world tadi, dunia yang berbeda, karena dirinya sudah berbeda jadi orang yang jauh lebih baik gitu ya. Oke, ya. Aries sadar dia nggak cukup baik untuk kamu saat itu ya, tapi nanti ketika dia sudah merasa gue worth it untuk memperjuangkan lo, gue pede, dia akan datang, cobain aja. Dan dia masih selalu mengingat tentang kamu, setiap detailnya, setiap hari kamu bangun jam berapa, kamu kerja, kamu ngapain aja, kegiatannya dia tahu, dia masih inget ya. Dan dia menginginkan kamu, dia sangat tertarik sama kamu. I'm so attracted to you, dan attraction, dia juga kayak ketarik sama kamu sih ya gitu ya. Oke. Dia tahu itu kesalahan dia, tapi dia menyalahkan kamu. Dan memang kita masih terlalu muda, makanya tadi ada children, masih ada sisi kekanak-kanakan. Tapi Aries itu mencintai kamu itu unconditional love, mencintai kamu apa adanya ya. Cuman memang waktunya yang gak tepat, dan dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik, walaupun kita tahu Aries itu bukan yang terbaik untuk kamu ya. Dia mencintai, Aries mencintai kamu. Aries tuh kalau udah cinta sama orang ya udah apa aja dikasih loh ya. Tapi kalau misalkan dia dikecewain sekali aja, disakitin, masih dikasih kesempatan, begitu dia udah bilang enggak, dia nggak akan. Dan Aries ini banyak menyembunyikan dirinya, hidupnya sama kamu, bukannya apa-apa, tapi lebih ke gue mau sembuh dulu, gue mau healing, gue mau balik sama lo tuh, gue mau balik sama lo dengan kondisi gue tuh sudah baik-baik saja, karena gue tidak mau lo tuh kena kondisi atau kena dampak dari apa yang sudah terjadi sama diri gue. Itu tuh pengorbanan Aries, kalau kamu mau tahu sebenarnya ya. Oke. Kayaknya lebih seru alasan zodiak menghempaskanmu ya. Oke. Ya, memang panah-panah asmara. Oh, enggak seru. Oke. Ya, itu tadi dia ada karmic relationship yang memang letting go and loving you ya, koneksi spiritual yang mengenal dunia energi lo, letting go ya kan. Soulmate, trigger tadi sudah bilang ya, bahwasanya memang hubungan ini ya men-trigger gitu ya. Karena kamu Aries terbangkit spiritualnya, dan karena Aries kamu lebih love yourself first gitu ya. Banyaknya ego gitu ya, cemburu gitu. Aries tuh bucin loh, dia tuh cemburuan banget gitu ya. Dan kamu juga kayaknya cemburu gitu ya. Dan memang ya dia lagi menyembuhkan dirinya gitu ya, membebaskan diri dari hubungan toksik, ada trauma juga gitu ya yang harus dia sembuhkan tanpa kamu gitu ya. Dia bangkit dengan dirinya sendiri dari ketergantungan dengan pasangan atau uang atau apapun itu gitu. Dan memang Aries tuh masih merindukan kamu, dia pingin membuat memori yang baru sama kamu. Kadang dia suka ngelihat foto kamu, nostalgia gitu kan. Tapi perlahan-lahan sakit hati gitu kan, karena perpisahan, karena trauma itu udah ada di belakang gitu ya. Kadang sebenarnya dia tuh mau nelpon kamu, ngasih pesen cinta, dan dia tuh masih mikirin kamu, dan biarkan gitu kamu tuh tahu kalau Aries tuh masih suka sama kamu, masih sayang sama dia. Nggak gengsi loh untuk menyatakan perasaan itu. Kalau dia sayang, dia akan bilang gitu, entah itu dari perkataan maupun dari perbuatan gitu ya. Oke. Mungkin Aries tuh sebenarnya mau ngedate sama kamu ya, tapi ya nggak tahu ya. Tapi sebenarnya ini tuh nggak ada kesempatan kedua sih, hubungannya sudah berakhir, tapi ini ada pertumbuhan jiwa dan transformasi hidup gitu ya. Dan kalian tuh sebenarnya kayak ketemu kunci, kayak gembok ketemu kuncinya, walaupun mungkin adanya narsistik, adanya ya boundaries atau ada batasan-batasan gitu kan. Dan
Aries tuh masih suka stalking loh, masih suka stalking, masih suka mengamati gitu, masih suka melihat dari kejauhan gitu kan. Sebenarnya dia tuh mau nikah loh, Aries tuh mau nikah sama kamu guys, cross watcher gitu ya, bersatu gitu. Cuman memang iya waktunya nggak tepat sih, masih kekanak-kanakan, masih belum terbangkit spiritualnya ya. Tapi Aries sudah banyak belajar dari masa lalu dan hatinya tuh sakit, hatinya tuh sedih karena perpisahan. Tapi memang ini punya kekuatan akhirnya ya, yang membuat Aries tuh akhirnya berubah gitu. Kamu juga ke-trigger kan, lebih mencintai diri kamu sendiri. Kalau yang aku rasain, kalian ini sama-sama bucin, sama-sama cemburu buta, sama-sama diem tapi sebenarnya sama-sama muna sorry ya, diem tapi sebenarnya sama-sama masih pingin gitu loh. Aku ngerasainnya gitu karena ini soulmate loh ya. Oke, lucu. Okay. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Penerimaan adalah sebuah kunci untuk ketenangan jiwa. Ya memang at time kadang kita memang harus menerima apa adanya mereka ya, seperti itu gitu loh ya. Gak ada poin-poin atau hal-hal yang harus dirubah, karena memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita gitu loh. Ada yang bisa kita rubah, ada yang enggak gitu loh ya. Jadi jangan mencoba untuk merubah orang lain seperti keinginan kita gitu ya. Oke. Seksual ya. Sebenarnya ya, aduh aku lucu nih. Sebenarnya kalian tuh sama-sama punya gairah loh ya. Gairah kalian tuh luar biasa dalam hal seksualitas. Ketertarikannya kenceng banget, balance ya. Memang akhirnya kalian ya akan sembuh gitu loh ya, seiring berjalannya waktu gitu ya. Oke. Seiring berjalannya waktu, baru aja ngomong ya, waktu yang akan menjawab, waktu yang akan ngomong. Truth be told, kebenaran akan berbicara ya. Emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let it go of resentment. Jadi emosi itu adalah manusiawi, normal, itu bagian dari hidup, tapi itu bisa menghancurkan persepsi kamu gitu, kayak apa ya, menguap gitu loh ya, visi misi segala macam. Jadi jangan, emosi itu boleh tapi jangan jadi penghancur gitu. Dan kalau misalkan kamu bisa melihatnya dengan jelas, ya udah let it go aja gitu loh. Kan orang tuh kan wajar ya punya emosi ya. Emosi kan nggak cuma marah aja ya, happy ya, segala transformation. Memang ini hubungan pembelajaran, baik itu Aries sendiri maupun diri kamu ya. Trust, berjuang untuk mimpi kamu. Time, kamu udah terlalu keras loh memperjuangkan ini, kasih waktu ya. Pesan untuk kamu dari Aries, saya memikirkan kamu setiap saat. Cinta kamu tuh seperti memberikan cahaya. Aries tuh mencintai kamu. Cupid arrow tadi juga ada ya, romance. Oh my god, ini tuh hot banget loh kalau kalian ketemu setelah menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik. My beloved, so we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Gak ada yang hilang. Walaupun kita terpisah secara fisik, tapi jiwa kita tuh masih bersatu gitu loh ya. Tunggu dulu, jangan buru-buru, sabar. Kalian tuh masih punya ketertarikan gitu, masih ketertarikan satu sama lain masih kuat gitu. Jadi sabar gitu, dia lagi healing, lagi sembuh, lagi menyembuhkan trauma masa kecil, luka-luka dia sama mantannya gitu kan. Dia lagi berjuang untuk keuangan gitu, mengejar suatu mungkin nggak cuma kerjaan pokok aja, tapi membangun usaha lain gitu. Dan ya dia terbangkit spiritual, dan karena kamu, dan kamu ke-trigger sama Aries lebih mencintai diri kamu gitu loh. Oke. Wah keren. Kasih super thanks ya, jangan lupa. Oke, kalau kamu males nonton di reading sampai berapa deck tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini bacaan saya terlama, tapi saya lagi suka di reading. Kamu kalau males nonton di readingin, kamu bisa ke channel sebelah, platform sebelah, Snack Video ya,
tanda tarot ya. Oke, intinya adalah dia lagi terbangkit spiritualnya, lagi memperbaiki diri dan agar hidupnya jauh lebih baik, karena dia tidak mau berputar di situ-situ aja. Permasalahan yang sama, ternyata dia belum lulus ujian sampai akhirnya dia lulus dan ya better lah ya hidupnya dia gitu. Oke, terima kasih banyak. Dadah.